Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersama-sama memiliki semangat untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintah-perintahnya dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Di tengah-tengah kemajuan zaman yang sedemikian rupa, kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita lupa, atau bahkan kadang-kadang kita tidak bisa keluar dari tekanan-tekanan yang justru akan semakin membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang ada di sekeliling kita yang dulunya ketika masih kecil, remaja, bahkan dewasa masih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat sekarang sudah bekerja karena tuntutan ekonomi, karena tuntutan mitra kerja, karena tuntutan aturan-aturan pekerjaan, semakin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal lagi mana yang halal dan yang haram, tidak kenal lagi mana waktu untuk sholat dan kerja. Semuanya kemudian terlanjur menyeret dirinya kepada hal-hal yang membuat dirinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ar-Razzaq, sang maha pemberi rizki, adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita mati-matian mencari rezeki, tapi lupa kita taat kepada siapa yang membagi rezeki itu. Maka semoga dengan seruan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai', zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika diseru untuk mengingat Allah, yakni salat Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah, berusahalah, bersungguh-sungguhlah untuk segera mengingat Allah. Wadharul bai', dan tinggalkanlah perniagaan, tinggalkanlah urusan-urusan duniamu. Zalikum khairul lakum, yang demikian ini kata Allah akan lebih baik in kuntum ta'lamun, ketika kita mengetahuinya. Maka kita bersyukur hari ini pada saat sholat Jumat ini kita sudah berada di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima ibadah kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Tak terasa hari ini kita sudah di penghujung akhir bulan Rajab 1446, di mana di akhir bulan ini, tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 620 Masehi, beberapa
ratus atau bahkan ribu tahun yang lalu terjadi peristiwa agung dalam sejarah peradaban umat Islam, yakni yang Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang satu peristiwa agung yang bernama Isra dan Mi'raj, di mana dalam tafsir Al-Quranul Azim karangan Ibnu Katsir dijelaskan bahwa surat Al-Isra ini diawali dengan kata subhanallazi, yang maknanya Allah memuji dirinya sendiri atas keagungannya. Allah hendak menyampaikan kepada seluruh manusia bahwa tidak ada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih sanggup menguasai dan melakukan sesuatu yang sangat besar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai 620 Masehi sampai hari ini 2025, belum ada satu kecanggihan teknologi pun yang sanggup memperjalankan seorang hamba dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu seperti dari Sidoarjo ke Banten lalu naik ke langit ketujuh ke Sidratil Muntaha hanya dalam waktu 1 malam. Allah hendak menyampaikan bahwa inilah Allah Sang Maha Kuasa, Sang Maha segala-galanya, yang tidak ada satupun makhluk yang akan sanggup menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Isra dan Mi'raj ini menjadi bukti dan banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya yang pertama adalah Allah berikan satu perintah yang tidak melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara perintah-perintah yang lain, ibadah-ibadah yang lain itu selalu Allah sampaikan melalui perantaranya, yaitu malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perintah agung yang bernama solat itu Allah langsung memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratil Muntaha dalam rangka untuk memberikan satu perintah yang kelak perintah ibadah ini akan menjadi ibadah utama bagi umat Islam, yang kelak akan dihisab pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika solat seseorang itu baik, maka ibadah-ibadah yang lain dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan solat sekali lagi adalah satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam, apapun keadaannya, apapun kondisinya, tidak boleh diwakilkan dan tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu yang lain. Maka dengan alasan-alasan tertentu Allah kemudian memberikan rukhsah, Allah memberikan keringanan. Jika tidak sanggup sholat dengan berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Jika dengan duduk tidak sanggup, maka boleh sholat dengan berbaring. Jika kita dalam keadaan safar, maka di sana ada beberapa rukhsah, ada sholat jama', ada sholat qashar dan lain sebagainya. Jikapun tidak ada air di sekeliling kita, maka ada rukhsah untuk tetap bisa melaksanakan sholat, yaitu dengan cara bertayamum. Maka inilah kemudian hikmah yang pertama yang bisa kita petik, bahwa Isra dan Mi'raj adalah satu peristiwa yang melahirkan satu perintah agung yang bernama sholat untuk umat Islam, di mana sholat adalah imaduddin, adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka sesungguhnya dia sedang menegakkan agama Islam. Wa man tarakaha faqad adamaddin. Dan kalau ingin merobohkan Islam, itu tidak perlu dengan senjata. Kalau ingin merobohkan Islam, tidak perlu dengan bom dan nuklir, tapi cukup dengan umat Islam ini seluruhnya meninggalkan sholat, maka secara otomatis Islam akan runtuh dari tengah-tengah dunia ini. Maka semoga anak keturunan kita adalah orang-orang yang muqimus sholat, orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Maka saking pentingnya sholat, ketika ibadah-ibadah yang lain itu diperintahkan Allah sejak taklifuddin, sejak anak terbebani dengan usia akil balik, maka perintah sholat justru hadir di tengah-tengah kita pada saat usia anak kita masih usia 7 tahun. Itu diperintahkan muru auladakum bis sholat, Masya Allah. Dan ketika usia 10 tahun, ketika anak kita tidak sanggup untuk sholat, fadribuhu,
maka pukullah dia dengan pukulan yang mendidik, supaya dia kelak ketika umur 10 tahun, anak-anak kita sudah tuntas otomatis sholatnya. Ketika mendengar azan tidak langsung kemudian disuruh, bahkan langsung kemudian secara otomatis melaksanakan sholat. Maka Isra dan Mi'raj sekali lagi merupakan satu peristiwa besar yang melahirkan perintah besar yang bernama sholat, yang menjadi identitas utama yang membedakan antara muslim dan kafir adalah sholat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua hikmahnya adalah Isra Mi'raj ini adalah sarana untuk tasliyah, untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tahun 619, pada tahun 619 ini terjadi satu masa di mana Rasulullah betul-betul terjadi tahun kehilangan, duka cita yang sangat mendalam yang disebut dengan Amul Husni. Rasulullah ditinggalkan dua orang yang sangat dicintainya, yaitu Khadijah, yang kedua adalah paman beliau yang bernama Abu Thalib. Maka dalam rangka menghibur inilah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita pun kalau dalam keadaan susah lalu kita safar, maka safar itu akan menghibur kita. Maka dalam safar itu banyak hal yang kemudian mengurai kepenatan kita. Maka dalam safar yang benar itu akan menggugurkan kesedihan-kesedihan yang sedang kita alami. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian hikmah yang ketiga yang bisa kita petik dalam peristiwa besar yang bernama Isra dan Mi'raj itu adalah bagaimana Rasulullah kemudian diminta oleh Allah menyampaikan satu kebenaran, tapi kemudian sulit diterima oleh orang-orang karena faktanya sulit dijelaskan untuk penduduk-penduduk Mekah saat itu. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukanlah sebuah peristiwa fiktif, tapi justru adalah peristiwa yang betul-betul nyata terjadi. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq diceritakan bagaimana Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, maka Abu Bakar As-Siddiq itu langsung membenarkan, maka dia mendapatkan gelar As-Siddiq yang senantiasa membenarkan. Akan tetapi tantangan berikutnya muncul ketika bagaimana Rasul menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj ini kepada kalangan orang-orang selain Abu Bakar As-Siddiq. Maka hikmahnya adalah ketika Rasulullah saja mendapatkan kesulitan untuk menyampaikan satu kebenaran, maka kita sebagai umat Islam ketika hendak menyampaikan satu kebenaran dan mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalamnya, maka jangan pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran itu. Jadi mari kita katakan yang benar meskipun itu pahit adanya. Lantas kemudian kita bicara tentang strategi-strategi bagaimana kita menyampaikan kebenaran agar kebenaran-kebenaran Islam ini bisa meluas. Kalau kemudian kita putus asa dalam menyampaikan satu kebenaran, maka niscaya kebatilanlah yang akan masuk ke tengah-tengah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita sungkan, kalau kita malu, kalau kita takut menyampaikan satu kebenaran, maka yang akan masuk kepada masyarakat, kepada umat ini adalah kebatilan-kebatilan yang justru akan menjadikan kebenaran itu akan semakin melemah dan mungkin akan pada akhirnya akan hilang dari tengah-tengah kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian hikmah yang keempat adalah tentang bagaimana istimewanya Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala memilih satu tempat untuk transit ketika Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita tahu bersama bahwa Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram adalah dua-duanya itu pernah menjadi kiblat umat Islam ketika sholat. Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama sebelum Allah turunkan perintah untuk mengarahkan kiblat kita ke Masjidil Haram. Maka sampai hari ini sesuai dengan janji Allah, Masjidil Haram dan beberapa wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian kita merasa bahwa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini adalah dua masjid yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap itu kalau kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, sesungguhnya seluruh masjid itu adalah mulia. Maka kalau hari ini kita sanggup membangun masjid dengan istimewa,
Kalau hari ini kita sanggup untuk merenovasi masjid dengan sangat istimewa, maka jangan lupa, mari kita ramaikan, mari kita makmurkan masjid dengan istimewa pula. Semoga anak dan keturunan kita adalah rajulun yata'allaq qalbuhu bil masajid. Semoga kita dan keturunan kita adalah orang-orang yang senantiasa memiliki hati yang hati ini kemudian senantiasa tertambat ke dalam masjid. Maka semoga inilah yang akan menjadi salah satu di antara 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah ketika tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, khatib menyampaikan bahwa tidak ada satupun peristiwa yang Allah janjikan, yang Allah buktikan dalam kehidupan ini yang sia-sia. Semua peristiwa itu ada hikmahnya. Maka semoga dengan peristiwa besar Isra dan Mi'raj ini semakin meningkatkan iman kita kepada Allah, semakin kita mengakui bahwa tidak ada yang lebih kuasa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa salat adalah ibadah pertama dan yang utama yang kelak nanti akan dihisab. Maka berikutnya kita akan lebih semangat dan istiqomah dalam menjalankannya. Kemudian dengan yang lainnya, bagaimana kemudian kita dengan masjid dan sebagainya. Marilah kita betul-betul jadikan masjid ini sebagai tambatan hati kita. Kalau kita bisa kemana-mana, bahkan setiap bulan mungkin ke luar negeri, akankah kemudian kita sanggup melangkahkan kaki kita ini ketika setiap kali kita mendengarkan azan dikumandangkan oleh muadzin? Itu adalah tantangan pertama dan utama kita dalam kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meringankan langkah kita untuk menuju masjid, untuk menunaikan ibadah salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.